kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda webinar ini akan kita mulai. Dan untuk membuka agenda webinar pada sore ini, bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti oleh Mas UMB. Kepada PIC kami persilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai kata pembuka di kesempatan sore ini, kami persilahkan perwakilan dari alumni Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana, Bapak Denny Ahmad Taufik MT, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Indra atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Mawardi Amin selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Yang saya hormati Ibu Dr. Julfa Fitri Ika Trinasari selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta.
Yang saya hormati Bapak Setiawan MT selaku narasumber kita pada webinar ini, yang waktunya sangat padat sekali dan sudah bisa menyempatkan untuk menjadi narasumber dalam webinar ini. Terima kasih Pak. Serta Bapak dan Ibu para peserta webinar series on Ramadan dengan tema konsep dasar Lean Manufacturing yang kami banggakan semua. Mohon izin dan perkenalkan, saya Denny Ahmad Taufik selaku perwakilan dari alumni Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta beserta tim dengan bangga mengadakan webinar ini. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah sampai saat ini peserta sudah mencapai 101 lebih ya. 101 partisipan yaitu yang berasal dari alumni Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana, mahasiswa dan mahasiswi serta para praktisi dari berbagai daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Webinar ini tersenggala atas kerjasama antara program studi Magister Teknik Industri dengan alumni Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Sedikit kami informasikan bahwa dengan adanya webinar ini sekaligus menjadi launching pertama program webinar series dari alumni Magister Teknik Industri. Webinar ini insya Allah akan diselenggarakan secara rutin dengan menyajikan tema-tema yang menarik dan pastinya sesuai dengan tren industri saat ini. Untuk kedepannya, kami berharap semoga acara ini terus berjalan dengan baik. Dan kami informasikan juga, dana yang terkumpul dari acara webinar ini rencananya akan kami donasikan ke Yayasan Yatim Piatu. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan berlipat ganda. Amin. Kami berharap dalam acara webinar series on Ramadan ini bisa menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman untuk kita semua. Dan kami mengharapkan adanya diskusi yang aktif antara narasumber dengan peserta webinar ini. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. If you do not have knowledge, you cannot change anything. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan layar dan waktunya ke Pak Indra. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Denny Ahmad Taufik atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Ketua Program Studi Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana, Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Indra. Mohon izin Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Kita berkumpul di sini. Terima kasih Pak Dekan, Bapak Dr. Mawardi Amin yang sudah berkenan hadir, kemudian juga para dosen Magister Teknik Industri, tadi ada Pak Husnul Yakin yang saya lihat. Kemudian juga terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu alumni Magister Teknik Industri dan juga para mahasiswa Magister Teknik Industri dan juga para peserta semua yang sudah berkenan hadir di dalam webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para alumni. Ini kebetulan yang menginisiasi adalah alumni angkatan MTI 26. Jadi baru banget lulus Pak Mawardi, mungkin karena masih kangen dengan suasana kampus gitu ya. Nah, untuk alumni mudah-mudahan kalau MTI 26 berarti udah sebenarnya semester 5 ya, Mas Indra ya. Jadi ini apa alumni baru banget, baru banget alumni. Jadi masih bersemangat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal begitu ya, berkumpulnya semua alumni dari angkatan pertama sampai angkatan 26. Jadi kita sudah 26 semester atau 13 tahun Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Dan jumlah alumninya juga sudah banyak sekali, mungkin hampir 400-500 begitu ya, dan menyebar di semua kegiatan industri maupun lembaga pemerintahan dan juga dosen. Jadi semua alumni MT ini bagus-bagus dan insya Allah nanti akan terus saya harapkan bisa memberikan sharingnya, pengalamannya, pengetahuannya di dunia industri dan praktis,
bagi sivitas akademika Universitas Mercu Buana maupun bagi masyarakat luas secara umum. Itu mudah-mudahan saya berharap kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dari kita semua, dan tentunya dari penyelenggaranya sendiri, dari panitianya sendiri juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, di waktu yang mustajab setelah asar menjelang buka. Ngabuburitnya ini positif banget begitu ya. Walaupun lapar, mudah-mudahan semuanya bisa menangkap dan berdiskusi secara aktif nanti yang seperti diinginkan oleh Pak Denny Taufik tadi. Begitu dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Zulfa Fitri Ika Trinasari atas sambutannya. Selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan juga sekaligus membuka acara kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Mawardi Amin. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih MC, Saudara Indra Setiawan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini bertepatan tanggal 9 April MTI mengadakan webinar ya, webinar Ramadan, yang mana ini terlaksana berkat kolaborasi ya, antara alumni Magister Teknik Industri dengan program studi teknik industri, dan saya pikir ini suatu hal yang cukup baik untuk diteruskan di kemudian hari. Tak lupa saya menyapa terlebih dahulu kepada narasumber Pak Setiawan SSTMT sebagai Manajer Production Strategy dari PT Mitsubishi Motor Prama Indonesia, dan juga kepada moderator yang akan memandu pelaksanaan webinar kali ini adalah Pak Tri Aprianto STMT, Senior Konsultan dan Training, dan seluruh peserta webinar, para dosen MTI, para mahasiswa yang mungkin hadir pada hari ini. Kalau saya lihat dari jumlah pesertanya ada 127, bertambah terus nih Pak Denny ya. Yang terhormat Pak Denny Ahmad Taufik sebagai perwakilan alumni. Salam hormat dari kami dari Dekanat. Topik yang diangkat cukup menarik ya, konsep dasar lean manufaktur. Kalau kita melihat memang teknik industri ya ke arah sini gitu ya, dia punya kajian-kajian yang banyak kita lihat bahwa di dalam proses konstruksi itu tentunya memang harus ada efisiensi, penggunaan sumber daya yang sangat efisien, menghindari waste yang terlalu besar dan sebagainya. Kebetulan saya dari teknik sipil, dan di teknik sipil itu juga di construction management khususnya itu juga ada namanya lean construction gitu ya, jadi kurang-kurang mirip lah. Jadi dasar teori yang digunakan kurang lebih mirip-mirip. Saya harapkan dari kegiatan ini ada banyak barangkali masukan ataupun insight, wawasan yang bisa diberikan oleh Pak Setiawan nanti untuk menjadi masukan ataupun menjadi basic, karena ini dari praktisi gitu ya. Jadi kalau dosennya saja yang memberikan materi tentunya agak beda ya, harus ada balance dengan praktisi. Nah, ini ada praktisi production strategi, karena di manufaktur itu sangat dekat dengan produksi, dan ini diharapkan bisa dimanfaatkan kesempatan ini, kesempatan yang penuh berkah pada bulan Ramadan. Satu hal yang menjadi poin barangkali dalam kegiatan ini adalah
keterlibatan dari alumni di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus. Jadi alumni memang diharapkan cukup, bukan cukup, diharapkan banyak kontribusinya terhadap perkembangan dari setiap program studi. Karena di dalam akreditasi misalnya selalu pasti ditanya, alumni pasti dipanggil untuk ditanya para asesor gitu ya, bagaimana kontribusinya barangkali terhadap program studi, dan ini baik gitu ya untuk punya nilai positif lah untuk akreditasi kita. Kebetulan Bu Dr. Zulfa sedang mempersiapkan akreditasi kembali untuk Magister Teknik Industri. Pastinya nanti Bu Dr. Zulfa akan meminta para alumni untuk terlibat nanti pada saat visitasi akreditasi, dan saya mengharap dari alumni ini ada yang berkenan untuk kita undang gitu ya dalam proses asesmen lapangan nantinya. Dan ini saya harapkan bisa diteruskan gitu ya. Jadi supaya bermakna, tentunya ini harus ada konsepnya ya. Jadi harus ada konsepnya, harus ada narasinya, dan sehingga apa yang kita lakukan itu bermakna gitu ya untuk perkembangan daripada Magister Teknik Industri di UMB. Selamat kepada panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Tentunya ini bukan hal yang sederhana gitu ya, karena perlu ada koordinasi macam-macam. Itu barangkali dari kami atas, karena di dalam awal tadi disampaikan untuk membuka juga gitu ya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar Ramadan dengan tema konsep dasar Lean Manufaktur, dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian sambutan dari kami, dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Mawardi Amin yang sudah membuka acara webinar pada sore hari ini. Selanjutnya, pasti kita tidak sabar untuk menyimak materi dari narasumber kita. Maka dari itu, langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Tri Aprianto STMT, yang juga sekaligus merupakan alumni dari Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Indra Setiawan selaku host kita yang tergantang pada sore hari ini ya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada acara webinar sore hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Mawardi Amin selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatinasari selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Dan yang terhormat Bapak Setiawan MT selaku narasumber kita pada webinar sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh para peserta yang sudah sama-sama hadir dalam acara webinar series on Ramadan pada sore hari ini dengan tema konsep dasar Lean Manufacturing. Pasti teman-teman bertanya, apa sih konsep dasar Lean Manufacturing? Jadi tema webinar kita pada kali ini sangat menarik, ya, di mana kita diajak oleh narasumber untuk mengenal konsep dasar Lean Manufacturing. Di mana banyak industri di dunia mengimplementasi secara konsep Lean untuk mendapatkan performa yang tinggi pada sistem manufacturing. Apa itu Lean?
dari mana asal-usulnya dan bagaimana penerapan di industri. Tidak perlu panjang lebar, kita langsung mulai saja untuk menjawab pertanyaan itu semua. Untuk itu, marilah kita simak pemateri kita pada sore hari ini, yaitu oleh Bapak Setiawan MT. Tapi sebelum itu, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya, seperti itu. Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan profil singkat narasumber pada sore hari ini, yaitu Setiawan SST MT. Beliau adalah salah satu alumni S2 di Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Beliau saat ini masih bekerja atau masih aktif di salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, yaitu PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia, sebagai Production Strategy Manager. Dan juga beliau aktif di Kementerian Perindustrian untuk mempersiapkan industri otomotif dalam penerapan industri 4.0 atau Making Industry 4.0. Dan beliau juga sebagai tim verifikasi dalam penyusunan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, khususnya di bidang otomotif. Jika kita lihat secara sertifikasi dan secara pengalaman, sangat luar biasa sekali trainer kita pada hari ini, ya Pak Setiawan. Ya, kalau kata pepatah dulu, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, tapi ini Pak Wawan mengejar sertifikasinya sampai ke Jerman dan Italia. Ya, oke, langsung saja untuk itu Pak Setiawan untuk menyampaikan materinya, mungkin bisa dipersiapkan Pak Setiawan untuk slide-nya. Oke, untuk share-nya belum diizinkan Pak Tri. Oke, minta tolong sambil menunggu dikonekkan secara share screen-nya. Jadi mohon izin sebelum pemaparan materi. Oke, semuanya apakah sudah terlihat untuk share screen dari desktop saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mas Tri atas pengenalannya untuk diri saya pribadi. Saya ditinggi-tinggiin, Pak. Biasa aja, Pak, sebenarnya, Pak. Oke. Sore hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, sambil menyimak materi dari narasumber, tanya jawab, kita akan Oke, Pak Tri, terima kasih Pak Tri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas, Pak Tri? Jelas, Pak Wawan, jelas. Oke, siap. Saya akan lanjutkan. Oke, terima kasih kepada para partisipan yang sedang ngabuburit ya menjelang puasa. Kita dapat ilmu, kita dapat sharing, kita dapat diskusi di sini mengenai konsep dasar dari Lean Manufacturing. Apa sih sebenarnya Lean Manufacturing itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini hanya konsep dasar, karena nanti ke depannya seri dari webinar ini akan ada yang namanya Lean Supply Chain. Nanti ada Lean Industry 4.0. Nanti ada Lean, karena turunan dari Lean itu sendiri sangat banyak. Jadi saya berharap di sini bisa paham dulu nih konsep dasar dari Lean itu apa sih sebelum kita masuk ke technical pengerjaan di lapangan. Jadi saya nanti akan memberikan contoh-contoh penerapan Lean di industri itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Jadi ini tujuannya saya mengajak untuk para partisipan berpikir tentang bagaimana sih cara berpikir Lean dalam industri. Jadi banyak kasus di industri dari mahasiswa fresh graduate atau praktisi, dia bingung ketika dia sudah nyemplung ke dunia industri, dia bingung saya harus mulai dari mana. Saya harus berpikir menggunakan metode seperti apa? Apa sih yang harus saya lakukan agar organisasi saya adalah Lean? Seperti itu. Itu banyak terjadi di banyak mahasiswa dari fresh graduate atau praktisi yang bingung. Lean itu gimana sih cara penerapannya? Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Oke, kita berangkat dari kebutuhan customer.
Kalau kita lihat di sini bahwa segala sesuatu, industri atau perusahaan itu pasti berangkat dari kebutuhan customer. Apa sih yang diinginkan oleh customer? Saya buatkan. Apa sih yang diinginkan oleh customer? Saya penuhi janjinya. Itulah yang diinginkan kebutuhan dari customer. Nah, di sini kalau kita bisa lihat bahwa customer inginkan adalah saya ingin mobil yang nyaman, dynamic shield, dan kuat secara durability-nya. Itu kita catat. Oh, dia ingin seperti itu. Saya ingin harganya murah ya. Di mana sekarang pasar ditentukan oleh customer. Harga pasar, harga sebuah produk itu ditentukan oleh customer. Customer yang memainkan harga. Dan kita harus bisa menyamakan dengan kebutuhan dari customer. Itu yang dinamakan dengan competitiveness atau daya saing. Itulah daya saing sebuah industri. Adalah bagaimana kita bersaing antara industri yang satu dengan industri yang sama. Atau industri yang berbeda di satu produk yang sama. Lalu, untuk apa sih saya butuhkan? Oh, saya butuh mobil tepatnya buat mudik lebaran. Ini yang diinginkan dari customer. Nah, produsen ini atau industri harus menerjemahkan kebutuhan dari keinginan customer. Oh, saya ingin mobil yang nyaman, dynamic shield, dan kuat. Maka itu ada di quality. Kita harus siapkan quality mobil kita sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik dari mobil itu harus memberikan kepuasan dari si customer. Lalu saya ingin harga murah. Berarti kita harus buat harga semurah-murahnya. Maka kita harus tekan cost dari produksi. Oh, saya ingin pakai buat mudik lebaran. Wah, kita harus time delivery-nya harus tepat. Sesuai yang diinginkan oleh si customer. Makanya industri yang baik adalah industri yang synchronize dengan pelanggan. Atau bahasa Jepangnya itu dogi sesang. Dogi sesang itu artinya synchronize dengan pelanggan. Kita tuh tidak bisa putus dengan apa yang namanya pelanggan. Pelanggan yang mendefinisikan semua kebutuhan produk yang kita buat. Maka kita mulai dari ini adalah dengan customer need atau customer yang kebutuhan dari customer. Kita lanjut. Nah, kalau kita belajar tentang teknik industri, kita mengenal yang namanya sistem produksi. Kita ulang lagi, belajar lagi dari awal, apa sih sistem produksi? Yaitu perubahan transformation sebuah produk dari input, material, mesin, method, environmental, lalu kita transformasi, kita rubah untuk mendapatkan sebuah nilai tambah menjadi sebuah barang atau jasa. Nah, barang atau jasa ini adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan, pertama adalah satu adalah profitabilitas, keuntungan. Yang kedua adalah daya saing. Nah, kenapa sih banyak perusahaan? Biasanya perusahaan itu hanya punya dua tujuan. Pertama adalah profitabilitas, dan yang kedua adalah daya saing. Profitabilitas untuk apa? Dia untuk melihat bahwa untuk sustainability dari si industri tersebut. Agar industri tersebut terus berdaya tahan entah sampai kapan. Lalu ada yang namanya daya saing. Kenapa sih kita perlu daya saing? Karena yang membuat produk sejenis itu tidak hanya produk kita, tapi kita punya pesaing, punya kompetitor yang terus juga melakukan yang namanya daya saing atau competitiveness. Biasanya parameter dari sebuah industri, biasanya kita selalu bicara tentang quality, cost, dan time. Karena quality, cost, dan time ini adalah kebutuhan si customer. Makanya nggak heran kalau kita bicara tentang industri atau perusahaan atau organisasi, kita selalu bicara tentang KPI. KPI-nya pasti nggak jauh dari quality, cost, dan time. Biasanya ditambah dengan productivity secara internal, ditambah dengan safety supaya kerja lebih aman, lalu ditambah dengan moral supaya karyawan itu punya moral yang baik tentang proses produksi kita. Selalu berpikir positif. Ada yang namanya QCT, quality, cost, time, dan ada yang namanya overall opinion dan total delivered cost.
Nah, tujuan ini semuanya adalah tujuannya mengarah ke pelanggan. Karena pelanggan adalah segalanya. Pelanggan yang merubah pasar. Harga pasar ditentukan oleh pelanggan. Maka kita harus bisa, industri kita harus bisa synchronize dengan pelanggan. Sinkronisasi dengan pelanggan atau doki sesang. Nah, kalau kita bicara tentang sebenarnya pabrik mana aja sih yang sudah menerapkan Lean, ini saya bicara di luar Jepang ya, karena kalau bicara di Jepang atau di Asia atau di Indonesia, mungkin udah pasti pakai Lean lah, karena banyak pabrikan berasal dari Jepang, jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi sebenarnya apakah di negara lain, di Eropa, di Amerika, situ itu menerapkan Lean? Ya, ini adalah contoh. Di Ford menerapkan mengurangi waktu lead time. Lead time itu dari proses awal sampai proses jadi, dia persingkat proses produksinya dengan mengurangi pemborosan proses di lini produksi. Ini ada di My Life, My Workbook di tahun 1913. Jadi Ford sendiri sebenarnya sudah menerapkan yang namanya pemborosan. Tapi nanti sistem pemborosan yang ada di Ford akan disempurnakan oleh si Toyota. Atau dengan nama lengkapnya Toyota Production System. Ada Nike. Nike itu mengurangi aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah, non-value added pada lini saving. Nah, aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah kita hilangkan. Apa sih aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah? Aktivitas yang customer tidak mau bayar. Itulah aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Customer tidak mau membayar apa yang kita lakukan. Itu adalah non-value add. Contohnya, berjalan, mengambil barang, stok inventory di gudang. Itu customer nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu dengan stok kamu. Saya nggak mau tahu dengan transportasi kamu. Saya nggak mau tahu. Saya maunya barang saya oke secara kualitas, harga murah dan tepat waktu dalam hal pengiriman. Nah, ada perusahaan chip prosesor yaitu Intel Inside. Dia mengurangi waktu lead time peluncuran produk dengan mengurangi inventory proses. Kalau kita bisa lihat ya, di industri, apalagi industri elektronik, ya, perkembangan teknologi R&D-nya sangat cepat. Dia bisa per detik, dia bisa melakukan perubahan. Dia bisa menghasilkan produk baru. Di perusahaan Intel Inside, dia bisa menghasilkan produk baru. Dia bisa meluncurkan produk baru dengan sangat cepat. Maka kalau misalkan dia bisa meluncurkan produk baru yang sangat cepat, perkembangannya, bagaimana dengan inventory, apalagi finished good, pasti akan tidak terpakai. Contoh, perusahaan elektronik TV. Mungkin dulu kita tahu ya, TV itu ada TV tabung. TV tabung yang belakangnya itu besar. TV tabung yang belakangnya besar. Dengan berjalannya waktu, dengan pertambahan teknologi yang maju, maka TV itu kita kurangi besarnya menjadi TV flat. Tapi masih ada tabungnya dikit, tapi flat, ramping dia. Tapi sekarang ada TV LED, TV yang benar-benar tipis. Nah, ini makanya dia bisa menerapkan Lean, yaitu dengan melakukan menghilangi namanya inventory finished good. Makanya seperti itu. Lalu ada yang namanya Caterpillar. Siapa yang nggak kenal Caterpillar? Nah, Caterpillar sendiri memperkenalkan adanya Caterpillar Production System atau mengadopsi dari Toyota Production System. Lebih mengedepankan kecepatan yang merupakan aspek penting dari konsep Lean. Jadi dari semua industri-industri yang ada di dunia, dia selalu berpikir bahwa, wah ternyata saya telah menerapkan Lean. Saya sudah mengurangi biaya-biaya. Tujuannya apa? Tujuannya apa sih? Kembali lagi, tujuannya dua. Yaitu pertama, profitability, dan kedua adalah daya saing. Kenapa profit? Untuk sustainability dari perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, daya saing, competitiveness. Karena kita tidak memproduksi barang yang sama. Tidak memproduksi barang yang satu-satunya memonopoli barang itu. Ada pesaing kita, makanya kita perlu yang namanya competitiveness, daya saing. Nah, kita beranjak dari sini. Nah, sebelum kita mulai ke proses Lean, kita belajar dulu sejarah Lean. Kita belajar tentang filosofi Lean. Lean itu apa sih?
filosofinya seperti apa sih? Walaupun Ford di Amerika sudah melakukan penerapan Lean di tahun 1913 tentang bagaimana mengurangi lead time, maka di sini kita belajar mengenai filosofi dari si Toyota. Pertama kita ada founding father Toyota, namanya Seikichi Toyoda. Nah, Seikichi Toyoda ini, dia menciptakan sebuah mesin tenun otomatis. Mesin tenun otomatis ini dibuat oleh si Toyoda ketika melihat ibunya sedang menenun. Ketika tenunan benangnya putus, maka dia harus memulai tenunan lagi dari awal. Ketika benangnya putus di tengah-tengah, memulai tenunan lagi dari awal. Maka si Seikichi Toyoda belajar untuk membuat mesin tenun otomatis. Ketika mesin tenun benangnya putus, maka dia akan mati dengan sendirinya. Lalu kita sambung lagi, sehingga tidak mulai lagi dari awal. Ini adalah konsep Seikichi Toyoda, di mana 150 tahun yang lalu di Eropa, belum ada yang menemukan mesin tenun yang otomatis seperti milik Seikichi Toyoda. Lalu Seikichi Toyoda menjual mesin tenunnya ini ke Eropa. Hasil penjualannya ini, hak paten ini, dimanfaatkan oleh anaknya, Kichiro Toyoda, untuk membuat perusahaan industri otomotif mobil di tahun 1935. Nah, mobil yang pertama dibuat adalah mobil tipe A1. Nah, Kichiro Toyoda ini, dia belajar bagaimana membuat mobil dari Ford, Amerika. Tapi dia menemukan sesuatu yang menarik. Apa sih sesuatu yang menarik? Yaitu sistem inventory di supermarket yang ada di Amerika. Kalau kita pergi ke Indomaret atau pergi ke Alfamart, kita bisa lihat Indomaret atau Alfamart, kita bisa lihat bahwa di Indomaret, ketika kita ngambil coklat Silver Queen 3, maka pelayan dari Indomaret akan menggantikan 3 yang kebeli dengan 3 Silver Queen yang baru ditaruh di rak. Nah, konsep ini akan dikembangkan oleh Kichiro Toyoda menjadi sistem just in time. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan pada saat waktu yang ditentukan. Nah, inilah sistem just in time. Dia menemukan sistem just in time di situ, si Kichiro Toyoda, untuk mengurangi inventory yang ada di industri. Itu berasal dari supermarket. Supermarket ini sebenarnya sudah menerapkan sistem just in time. Dia hanya membutuh rak kecil dengan menaruh barang Silver Queen 4. 4 keambil, 4 ditaruh yang baru. Seperti itu. Itulah sistem just in time. Nah, mereka mendirikan perusahaan Toyota Motor Corporation. Lalu direkrutlah seorang jenius, yaitu Taichi Ohno. Dia seorang manajer operasional di Toyota. Lalu Taichi Ohno menemukan sebuah konsep. Ternyata kita tidak hanya menerapkan otomatisasi dan tidak hanya menerapkan just in time dalam sebuah sistem produksi, tapi kita perlu mengurangi yang namanya pemborosan. Pemborosan ini adalah sebuah sistem yang mengganggu sebuah sistem di sistem produksi yang bisa menyebabkan cost-nya besar. Maka perlu ada yang namanya Taichi Ohno menemukan namanya 7 Ways atau muda. Nah, dia menciptakan Toyota Production System atau dikenal sekarang adalah Lean Manufacturing. Kita belajar sejarah. Saya dikirim oleh perusahaan untuk belajar tentang filosofi di Jepang. Saya datang ke Museum Toyota di Nagoya. Ini adalah salah satu pabrik awal Toyota di Nagoya, yaitu pabrik mesin tenun milik Toyota. Saya belajar bagaimana sih sebenarnya si Seikichi Toyoda ini membangun sebuah mesin tenun otomatis. Nyata dia dengan menggunakan konsep budaya Keigen. Keigen adalah continuous improvement, konsistensi yang besar, komitmen dan konsistensi. Contoh, kalau mungkin di sini banyak mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis atau mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Contoh Kaizen untuk mahasiswa itu bagaimana sih? Contoh Kaizen adalah kita punya komitmen untuk konsistensi mengerjakan tesis kita 1 jam sehari misalkan. Tapi itu rutin. Setiap 1 jam kita
kerjain bab 1. 1 jam kita kerjain bab 1. 1 jam kita kerjain bab 2 besoknya. Besoknya lagi kita kerjain bab 3. Besoknya lagi, maka itu adalah sebuah konsistensi. Maka terjadi perubahan atau perbaikan sistem dari si orang itu untuk mengerjakan tesis itu sampai selesai dengan cepat. Itu adalah sebuah konsep kaizen. Begitu dengan Seikichi Toyoda. Dia memiliki budaya kaizen untuk belajar bagaimana menemukan mesin otomatis ini. Lalu Kiichiro Toyoda anaknya membuat mesin mobil tipe A dan menemukan just in time. Lalu si Seikichi Taichi Ohno menemukan apa saja sih yang menyebabkan banyaknya pemborosan. Maka banyak industri menerapkan yang namanya Toyota Production System, atau karena dia malu mungkin namanya diganti menjadi Lean Manufacturing. Nah, ini saya belajar, kalau kita lihat di foto di sini, ini sejarah dari Toyota atau otomotif di dunia, itu sekitar sepanjang 12 meter. Bagaimana perkembangan teknologi, akhirnya terciptalah just in time, apa itu automation, atau itu jidoka, atau itu just in time, dan lain-lain sampai akhir. Dan ini kita pelajari secara filosofi, apa sih sebenarnya Lean, apa sih yang ingin dibangun dari Lean. Nah, ini kita maju ke berikutnya. Nah, ini fakta menarik ya. Ini adalah fakta yang menarik yang terjadi di dunia. Di mana pada tahun 2003, GM, VW, Ford, Chrysler, dan Daimler, ini keuntungannya, laba keuntungannya, jika digabungkan itu kalah dengan Toyota. Kita bisa bayangkan nggak sih, 5 perusahaan raksasa otomotif di dunia, jika labanya digabung, masih kalah sama labanya Toyota sendiri. Nah, jadi Toyota mendapatkan laba tahunan sekitar kurang lebih 1,16 triliun euro atau 10,28 miliar US dollar. Saya nggak bisa kebayangin nih, duitnya 10,28 miliar US dollar. Dia bisa mendapatkan keuntungan segini. Yaitu keuntungan gabungan antara GM, VW, Ford, Chrysler, dan Daimler. Dan ini Toyota bukanlah pabrikan mobil nomor 1 ketika itu secara produksi. Secara produksi dia masih di bawah GM, masih di bawah VW. Dia masih ada di peringkat ke-3. Tapi dia secara keuntungan, dia telah mencapai 10,28 miliar. Nah, itu bagaimana hebatnya Toyota. Ini yang membuat penasaran mobil-mobil pabrikan dari Amerika, Eropa, berusaha untuk belajar. Sebenarnya rumusnya apa sih Toyota? Akhirnya GM menggandeng Toyota untuk membuat sebuah pabrik baru kerjasama yang namanya NUMMI, United Motor Manufacturing, yang ada di Ohio, California. Nah, dari sini si GM belajar dari Toyota. Gimana sih Toyota bisa mendapat keuntungan yang lebih itu? Dia belajar. Akhirnya membuat pabrik di Amerika antara GM dan Toyota dengan nama PT NUMMI Corporation. GM belajar dengan Toyota. Apa sih Seven West? Apa sih muda? Apa sih just in time itu? Dia belajar GM. Akhirnya GM ketika belajar, dia menemukan, wow, ternyata ini tuh rumusnya. Ternyata Toyota nggak mau kalah. Dia belajar bagaimana cara belajar tentang sistem suplai logistiknya GM, karena pabrik produknya GM bisa dikirim ke seluruh dunia. Dari sini terjadi timbal balik yang sangat bagus antara GM dan Toyota. Nah, si Toyota ini mulai belajar bagaimana mempelajari sistem logistik yang ada di GM, sistem pajak dan lain-lain di Amerika, untuk mempercepat pembelajaran si Toyota membangun pabrik di Amerika. Sehingga di Amerika sendiri, Toyota untuk mobilnya Corolla dan Camry adalah mobil nomor 1 di Amerika. Bahkan pabrikan Amerika sendiri seperti Ford, GM itu kalah. Bisa bayangin seperti itu. Nah, dari sini makanya kita belajar kenapa sih Lean dipakai untuk sebuah industri di seluruh dunia. Karena kita bisa bayangin sejarahnya atau filosofinya, 5 pabrikan besar otomotif di Indonesia kalah keuntungannya. Apa sih rahasianya? Kita bahas satu-satu. Apa sih sebenarnya rahasia dari Lean Manufacturing? Oke, kita belajar definisi. Lean Manufacturing itu apa sih? Sebuah cara berpikir
Lean itu nggak hanya sebuah metode, tapi cara berpikir, filosofi, metode, dan strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi di lini produksi atau produk produksi. Metode ini diadaptasi dari Toyota Production System. Tujuan Lean, nah ini yang penting. Tujuan Lean adalah memaksimalkan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas dan menghilangkan pemborosan aktivitas. Jadi sebuah nilai. Mungkin saya lebih akan bahas tentang apa sih namanya value, nilai. Nilai itu adalah segala sesuatu yang customer mau bayar. Ketika kita beli produk, ketika kita membeli sebuah produk, malah apa sih yang mau kita bayar dari produk itu? Apa sih kelebihannya dari produk itu? Itu adalah value. Nah, dalam sebuah sistem produksi, ketika membuat produk itu, maka kita di pikiran kita harus gimana kita bisa menciptakan value yang lebih dan meninggalkan atau menghilangkan yang non-value. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Nah, kita bahas tentang Lean. Sebenarnya dasar dari Lean itu apa sih? Pondasinya, pondasi dari Lean adalah 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, Shitsuke. Nah, ini adalah dasar dari pondasi dari Lean atau visual management. Nah, visual management itu apa sih? Visual management itu adalah hal-hal yang mudah untuk ditangkap. Pernahkah kita berpikir bahwa toilet, kalau kita nyari toilet di mall, kita pernah cari toilet di mall, lebih baik tulisan ini toilet wanita, ini toilet lelaki, atau kita lihat gambar ada gambar wanita pakai rok atau gambar cowok seperti itu, maka lebih mudah dilihat dalam bentuk gambar. Itulah visual management. Bagaimana kita bisa menangkap suatu objek dengan sangat cepat. Itulah visual management. Nah, itu adalah pondasi 5S dan visual management. Mungkin 5S atau visual management bisa dibahas nanti di next webinar. Nah, yang kedua adalah proses dan terstandarisasi. Nah, standarisasi itu penting. Kalau kita tidak punya standar, maka kita tidak punya acuan. Jadi banyak industri atau banyak perusahaan di dunia, banyak di Indonesia terutama ya, banyak perusahaan yang hanya membuat sebuah produk, tapi dia tidak punya standar. Standarnya itu apa sih? SOP-nya seperti apa? Nah, kalau kita tidak punya standar, maka tidak bisa menjadikan sebuah acuan, sebuah perbaikan atau kaizen. Karena kaizen itu berasal dari sebuah standar awalnya. Seperti itu. Standar itu kita jadi patokan. Patokan kita mulai dari mana? Dari 0 menuju 2, atau dari 2 menuju 3, itu harus ada namanya standar. Lalu pondasi yang ketiga adalah produk campur merata atau Hejunka, mixed production. Kenapa sih kita butuhnya namanya mixed production? Jadi dalam satu lini itu terdiri dari beberapa mobil misalkan, atau dalam satu lini terdiri dari beberapa produk. Ini ada tujuannya adalah untuk meredam fluktuasi dari permintaan customer. Kalau kita punya lini yang berbeda, misalkan saya punya lini expander dan punya lini yang namanya Pajero. Punya dua lini yang berbeda. Oh, ternyata Pajero lagi ambruk penjualannya. Maka di lini Pajero kita, di situ ada karyawan yang bekerja, ada operator yang bekerja. Ketika penjualan Pajero turun, maka si Pajero ini akan banyak menganggurkan si karyawan. Beda dengan sistem Hejunka. Hejunka adalah antara expander dan Pajero dijadikan satu line, satu lini yang sama. Nah, satu lini yang sama ketika terjadi fluktuasi, maka kita masih tetap mempekerjakan karyawan di situ dengan mengerjakan yang expander misalkan seperti itu. Itulah namanya produk campur merata. Nah, produk campur merata ini secara produk dia keluar akan tidak dalam sistem lot. Dia hanya keluar satu-satu per varian. Karena kebutuhan dari customer tidak hanya expander tapi juga Pajero. Maka dia keluar expander, Pajero, expander, Pajero, expander, Pajero. Seperti itu. Maka otomatis finish good yang ada di lini produksi akan sangat cepat terserap di customer sehingga kita tidak punya namanya stok.
Stock finished good, karena stock finished good adalah stok yang paling bahaya. Nah, kita lanjut. Ada namanya pilarnya. Pilarnya adalah just in time. Apa sih just in time? Mungkin nanti kita bahas secara detail, tapi kita hanya belajar tentang konsep dasar dari Lean. Lalu ada Jidoka. Jadi just in time ini mewakili si Kiichiro Toyoda. Jidoka ini mewakili si Seikichi Toyoda. Nah, tujuan mereka adalah apa sih? Ya, ini. Kualitas terbaik, biaya rendah, lead time tersingkat. Nah, ini adalah Lean. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Dan kunci utama adalah konsistensi dan komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan atau kaizen. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang belajar bagaimana berpikir Lean. Lean thinking. Nah, mungkin di sini ada praktisi, mungkin di sini ada mahasiswa, mungkin di sini ada UMKM, pelaku UMKM yang ingin mendapatkan usahanya, maka kita belajar tentang Lean thinking. Nah, kalau kita belajar tentang Lean thinking, bagaimana cara meningkatkan keuntungan? Bagaimana sih cara meningkatkan keuntungan? Menaikkan harga jual. Ini adalah cara lama, cara tradisional. Gimana cara meningkatkan keuntungan? Naikin aja harga jualnya, pasti untung. Nah, kita lihat di sini profit yang kita tetapkan adalah yang ini, yang warna ungu. Dan yang warna hijau adalah biaya produksi. Warna hijau adalah biaya produksi. Nah, kalau kita lihat, menaikkan harga jual. Kalau kita mau naikin keuntungan, naikin aja harga jualnya. Nah, kita naikkan harga jualnya, maka kita untung. Ini benar, tapi ini bukan pola pikir Lean. Ini adalah pola pikir tradisional. Pola pikir tradisional adalah cost basis, di mana rumusnya harga jual sama dengan biaya produksi ditambah keuntungan. Biaya produksinya berapa, kita mainkan aja, kita mau untung berapa. Nah, ini adalah gaya tradisional, gaya lama. Kita nggak bisa melakukan itu, karena harga jual ditentukan oleh biaya produksi yang telah ditambah, harga jual ditentukan oleh pasar. Kita buat mobil nggak cuman Mitsubishi, tapi ada Toyota, ada RT, ada Suzuki, ada Honda, ada Wuling. Nah, 5 mobil ini memiliki karakteristik yang hampir mirip. Karakteristik hampir mirip, fitur-fitur yang hampir mirip. Nah, karakteristik hampir mirip ini pasti harganya nggak jauh beda, di angka 260 ini mobil. Bahkan yang paling hebat, si Wuling bisa ngeluarin mobil dengan harga di bawah 200. Ini kuncinya apa sih Wuling bisa lebih murah? Nah, ini kita bahas satu persatu di bawah. Nah, ini adalah konsep tradisional, konsep yang sudah lama. Ini kita tinggalkan. Gimana cara meningkatkan keuntungan? Oh, kita naikin harga jual. Oh, tidak bisa, karena kita masih terpaku sama yang namanya harga pasar. Kalau kita harga dengan karakteristik yang sama tapi harganya mahal, kita nggak akan pernah, produk kita nggak akan pernah dibeli sama customer, karena dia bisa mendapatkan karakteristik atau kualitas yang sama dengan harga murah. Maka kita berlari ke konsep dari Lean thinking. Nah, Lean thinking itu apa sih? Cost reduction basis atau Lean thinking. Bagaimana cara meningkatkan profit? Cara meningkatkan profit adalah bagaimana kita bisa mereduce cost. Jadi rumusnya adalah harga jual kurang biaya produksi. Harga jual kurang biaya produksi. Kita kurangin cost produksinya, maka kita mendapatkan keuntungan. Bukan menaikkan harga jual, tapi mengurangkan cost produksi. Ini kita kurangin, maka kita dapat yang namanya profit. Sehingga perusahaan kita lebih profitability. Karena apa? Karena harga jual ditentukan oleh kondisi pasar. Biaya produksi ditentukan oleh metode produksinya. Dan menurunkan biaya produksi dengan menghilangkan semaksimal mungkin muda. Nah, ini muda ini waste, pemborosan. Ini kita hilangkan semuanya. Dengan cost reduction ini kita hilangkan muda. Jadi kalau kita sebuah industri atau sebuah perusahaan, maka pola pikir dari Lean ini harus kita terapkan. Bagaimana kita lebih berpikir Lean, lebih berpikir ramping, yaitu dengan mengurangi aneka macam muda atau pemborosan. Nah,
Kita lihat di sini. Nah, kita sekarang udah tahu nih, oh saya sudah paham konsep Lean, tapi bagaimana ya cara kurangin cost? Nah, ini pertanyaan ini akan muncul. Jadi banyak mahasiswa atau praktisi, ketika dia cemplung ke dunia industri, dia lihat pabrik, wah gila pabriknya gede banget, wah ini gimana saya harus melakukan perbaikan, saya harus mulai dari mana, saya harus melakukan apa. Itu akan muncul untuk mahasiswa yang fresh graduate, atau muncul untuk praktisi, atau muncul untuk UMKM, di mana bisa meningkatkan profitability dan daya saing. Nah, maka kita belajar namanya konsep muri, murah, muda. Nah, muda, muri, murah. Dari muda, murah, muri ini yang paling bahaya adalah muri. Muri itu beban berlebih. Ketika terjadi beban berlebih pada sebuah mesin, beban berlebih pada operator, maka akan muncul yang namanya murah. Maka akan muncul yang namanya muda. Nah, murah itu adalah variasi, ketidakmerataan. Nah, ini bisa kita redam dengan namanya hegemika system. Sistem produksi campur merata. Dalam satu lini ada sistem produksi yang varian produknya banyak. Lalu ada yang namanya muda. Muda ini adalah aneka macam pemborosan. Nah, muda ini diperkenalkan oleh Taiji Ohno di pabrik Toyota, sehingga Toyota bisa mendapatkan keuntungan gabungan antara GM, VW, Chrysler, dan lain-lain itu bisa digabungkan dengan mendapatkan keuntungan sendiri si Toyota ini dengan menghilangkan muda. Nah, kalau kita bicara tentang sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, maka kita bicara tentang customer satisfaction. Secara teori, wow, saya pengen customer satisfaction produk kita. Saya ingin produk saya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, ini kita suburkan di sini pohonnya. Saya pengen short period of delivery. Saya pengen periode delivery-nya tuh singkat, cepat. Oh, saya pengen low cost. Oh, saya pengen high quality. Saya pengen safety, tidak ada terjadi kecelakaan. Saya punya teamwork yang hebat, misalkan seperti itu. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang ada di organisasi kita, yaitu pemborosan atau muda. Dalam gambar ini adalah rumput liar. Nah, rumput liar ini adalah muda, pemborosan. Dan ini bisa menyerap air untuk menyuburkan yang tadi. Yang ini, pohon ini bisa airnya diserap oleh si alang-alang ini. Apa aja sih muda yang pertama adalah overproduksi. Overproduksi adalah muda yang terburuk, muda yang paling bahaya adalah overproduksi. Kenapa overproduksi? Ini pernah pengalaman ya. Mungkin kalau kita bisa punya buat mobil segini, terus tidak ada yang beli, akhirnya kotor seperti ini, mungkin dibersihkan dengan air bisa. Pernah ada pengalaman mobil ketika di stok seperti ini, ada kotoran dari binatang seperti jangkrik, seperti belalang, dia membuang kotoran nempel di mobil ini. Susahnya bukan main dibersihinnya. Sampai kita beli bahan kimia yang sangat mahal untuk membersihkan kotoran dari binatang. Nah, ini adalah overproduksi, adalah biaya yang paling mahal. Jadi buat apa kita membuat produk tapi yang customer tidak mau beli? Buat apa gitu? Makanya overproduksi adalah sangat bahaya. Kita buat simulasi. Kalau kita lihat di sini, ada tukang gorengan. Yang kedua adalah tukang mie ayam. Oh, Pak Setiawan pilih yang mana? Saya pilih mie ayam karena saya suka mie ayam. Bukan begitu. Tapi konsep dari pembelajaran dari overproduksi seperti ini. Contoh tukang gorengan. Dia tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli sama sekali tukang gorengan. Tapi dia terus goreng. Oh, ada material, ada pisang, saya goreng. Oh, masih ada singkong, saya goreng. Oh, masih ada tepung, saya goreng. Dia nyetok finish good di sini. Overproduksi. Tapi tidak ada yang beli. Bagaimana jika suasananya hujan? Tidak ada orang yang keluar untuk beli gorengan. Maka gorengan ini akan dibawa kembali ke rumah. Jadi usaha sia-sia untuk modal dia tepung, modal dia minyak goreng, apalagi minyak goreng sekarang lagi mahal, modal dia untuk bekerja, menggoreng, ini adalah sebuah modal kerja. Nah, tapi hasil produknya nggak ada yang beli. Akhirnya modal kerjanya hilang, tidak ada uang kembali di situ. Beda dengan konsep
mie ayam. Mie ayam ini adalah konsep just in time. Ketika dia ada yang beli, maka dia akan membuat produknya. Bang, mie ayam 2. Bang, mie ayam 1 pedas. Maka di sini tukang mie ayam akan membuatkan mie ayamnya. Nah, mie ayamnya ini dibuatkan oleh si abang mie ayam. Ini adalah konsep just in time atau konsep pull system. Ada yang beli, kita buatkan. Ada yang beli, kita buatkan. Itu namanya pull system. Sistem tarik dari kebutuhan si customer. Nah, si gorengan ini, dia tidak melihat tentang sebuah kebutuhan dari customer. Pokoknya saya jualan gorengan, maka saya buat gorengan. Seperti itu. Nah, ini adalah sistem pull system, di mana dia material mengalir dari belakang. Ketika ada material, saya buat. Ketika ada material, saya buat. Saya nggak peduli dengan customer beli apa enggak. Beda dengan konsep pull system. Ada permintaan, kita buatkan. Nah, ini adalah konsep overproduksi. Ini adalah sangat bahaya. Oke, kita lanjut. Nanti mungkin ada pertanyaan, pasti banyak tentang overproduksi ini. Oke, kita lanjut ke waiting. Waiting sudah pasti otomatis non-value ya, waste atau tidak memiliki nilai tambah. Misalkan contoh operator bekerja dengan mesin. Ketika operator bekerja, mesin bekerja secara otomatis, maka operator nyantai. Seperti itu. Ini adalah waiting. Nah, sekarang lagi ada sebuah inovasi besar, yaitu Grab atau Gojek. Ini sebuah inovasi besar ya. Dulu orang si ini nih, si siapa namanya tukang ojek, dulu dia menunggu customer di pengkolan. Dia menunggu customer di pengkolan. Dia nunggu lama sambil main kartu, sambil ngopi-ngopi dan lain-lain. Ini dilakukan. Dia waiting. Dia waiting, menunggu dengan ketidakpastian. Maka kita belajar dari sebuah Grab, sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Dia belajar bagaimana si Grab atau ini melakukan inovasi dengan membuat mobile activity untuk pelanggan Gojek. Dengan adanya Gojek, maka si tukang ojek pangkalan ini tidak ada yang namanya waiting, menunggu. Ketika dia sudah buka aplikasinya, maka ada aja orderan. Dibuka aplikasinya, ada aja orderan. Maka dia akan terus berjalan terus-menerus. Ini adalah konsep dari Gojek. Nah, kalau kita konsepnya ini, kebaikan waiting, ini tidak ada kepastian, maka ini adalah nilai value-nya dari tukang Gojek itu apa sih? Value-nya, value add-nya, nilai tambahnya yang customer mau bayar itu apa sih? Itu adalah proses mengantarnya, proses jalannya menuju ke rumah customer. Nah, ini adalah value. Nah, waiting. Kita lanjut ke unnecessary operation. Unnecessary operation, kita lihat di sini. Ini adalah contoh di pabrik Mitsubishi ya. Jadi di sini pabrik Mitsubishi, kita semua proses transportasinya sudah tidak menggunakan namanya orang. Kita sudah tidak menggunakan namanya orang. Kita sudah menggunakan AGV, Automatic Gate Vehicle. Nah, biasanya di AGV ini, kita ada namanya baterai di sini. Ternyata ketika kita lihat, dengan beriringnya waktu, ternyata baterai kadang-kadang suka mati di tengah perjalanan AGV dalam mengantar barang. AGV-nya jalan, terus baterainya mati. Gitu. Akhirnya di sini kita lihat, maka ini adalah terjadi proses unnecessary operation, yaitu mengganti baterai yang sudah mati dengan baterai yang sudah dicas. Ini adalah unnecessary operation. Kita improve, kita buat di sini sebuah kutub positif dan negatif. Jadi ketika si AGV-nya datang ke sini, maka si ini baterai akan ngecas dengan sendirinya sambil menunggu si operator memenuhi kebutuhan kebutuhan dari produknya itu. Sampai produknya itu penuh, maka si AGV ini akan jalan lagi menuju stasiun berikutnya. Jadi si AGV itu menunggu tapi bekerja dengan melakukan pengisian baterai. Seperti itu. Nah, ini adalah engine transportasi. Waste transportasi. Transportasi adalah aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Yang customer nggak mau tahu. Saya bodo amat sama transportasi ente. Gue nggak peduli sama transportasi ente. Lo mau nganterin barang dari Surabaya ke Jakarta, gue nggak peduli. Gue pengennya harga gue murah. Gue nggak peduli. Customer nggak peduli dengan transportasi kita. Proses transportasi yang ada di sistem produksi kita. Dia nggak peduli akan itu. Maka hal-hal yang tidak memiliki nilai tambah, maka harus kita hilangkan. Ini adalah contoh.
Ini contoh dari penggunaan dari karakuri. Nah, karakuri ini adalah sebuah alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan energi listrik, tanpa menggunakan pneumatik atau hidrolik sistem. Tapi dia hanya menggunakan energi alam yang tanpa kita harus bayar. Seperti contohnya gravitasi. Kita bisa memanfaatkan gravitasi untuk memindahkan barang. Contoh kita lihat di sini. Nah, ini engine bisa dikirim ke stasiun berikutnya dengan menggunakan karakuri. Kita lihat di sini. Ini tidak menggunakan energi listrik, tidak menggunakan pneumatik sistem atau hidrolik pun tidak kita gunakan. Nah, tapi kita bisa memindahkan. Bagaimana dengan orang yang memindahkan? Oh, kita akan mendapatkan banyak biaya di situ. Kita bisa memanfaatkan ini, pakai roll system, lalu memindahkan. Sama halnya dengan ini. Nah, kita lihat di sini di bawah ada bandul ya. Ada bandul yang berat. Ketika barang itu sudah tertransfer, bandulnya akan naik ke atas dan menarik si roller. Nah, inilah salah satu dari aktivitas transportasi. Kita nggak perlu aktivitas transportasi yang mahal. Kita bisa membuatkan karakuri sistem namanya, untuk menghilangkan biaya transportasi dengan menggunakan karakuri sistem. Nah, di banyak pabrik, di industri, apalagi terutama Jepang ya, dia harus memapping. Saya pengen semua proses produksi transportasinya hilang. Gimana caranya? Tidak ada transportasi yang menggunakan tenaga manusia. Maka di situ kita belajar berpikir gimana membuat sebuah karakuri. Makanya terciptalah banyak karakuri di sini. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, transportasi itu juga banyak ketika kita set up pabrik. Inilah contoh pabrik di Mitsubishi di Thailand. Di mana pabrik Mitsubishi Thailand yang warna biru, pabrik 1, 2, dan ini pabrik 3, dia dikelilingi oleh si supplier. Pabrik Mitsubishi Thailand dikelilingi oleh supplier. Yang kuning-kuning ada supplier. Ada plastic injection, ada sasis, ada press part. Ini dikelilingi oleh supplier. Ini contoh kasus ya. Dulu ada Sanoh, PT Sanoh, tahu ya, PT Sanoh Industri atau PT Sanoh Indonesia yang ada di ini. Nah, PT Sanoh itu membuat pipa, piping di bawah mobil. Nah, piping ini dia kirim dari supplier sampai ke Mitsubishi. Dia harus melewati laut, nyeberangi jembatan, lalu ke sini. Dan biaya transportasinya adalah sekitar Rp3.660 per part. Tapi ketika dia membawa seperti ini, efisiensi dari ruang dari palet ini sangat banyak, efisiensinya tuh sangat rendah karena banyak bawa angin di sini. Bawa angin, transportasinya bawa angin. Transportasinya bawa angin. Nah, bawa angin ini tidak baik dalam sebuah sistem industri. Maka kita undang si supplier untuk bangun pabrik di pabrik kita. Kita undang dia, lo bikin pabriknya di pabrik kita aja. Lalu si supplier memasok lempengan atau selonjoran pipa besi ke pabrik. Lalu di pabriknya itu hanya dilakukan bending dan assembly. Nah, ini bisa biaya transportasinya jadi Rp0. Makanya kenapa sih si Wuling Indonesia yang ada di kawasan GIC Cikarang Pusat, dia bisa murah karena Wuling 88% suppliernya itu diundang ke pabriknya. Itu saya bisa bayangin. Dia secara invest besar sekali, tapi untuk sustainability dari prosesnya dia sangat murah. Kenapa si Wuling, Convero, Almas, dia bisa lebih murah karena dia tidak ada namanya biaya supply chain, tidak ada biaya transportasi, tidak ada namanya biaya pengangkutan, logistik biayanya itu nggak ada di situ di Wuling, karena mereka mengundang semua suppliernya di dalam pabriknya sendiri, dan itu juga bisa terjadi abnormality, dia bisa dengan sangat cepat untuk mengatasinya seperti itu. Kenapa Wuling bisa murah? Itu jawabannya. Mungkin bisa cek di Google atau mungkin bisa cek di di berita-berita ya yang beredar bahwa Wuling itu melakukan hal seperti itu, makanya dia lebih murah. Nah, ada yang namanya waste inventory atau
persediaan. Waste persediaan adalah stok adalah uang. Kenapa sih stok itu uang? Kenapa sih stok itu uang? Karena stok itu adalah ketika kita membeli modal, misalkan saya membeli mobil, saya membeli material press part misalkan. Part yang saya simpan, nggak saya rakit-rakit nih. Karena kebanyakan saya simpan. Maka modal saya mengendap di pabrik. Modal itu mengendap di pabrik. Dia stagnan. Uang kita akhirnya nggak mengalir dengan sangat cepat. Jadi uang kita mempengaruhi cash flow dari sebuah perusahaan. Makanya inventory itu juga sangat berbahaya. Nggak perlu namanya inventory berlebih. Kita kasih buat kenapa sih inventory berbahaya? Karena kita butuh area yang luas. Harga tanah di Cikarang untuk sewa per meter itu sekitar Rp15.000. Rp15.000 per meter. Nah, itu kalau kita sewa dengan lahan yang luas, berapa biaya yang kita keluarkan? Lalu dibutuhkan atap buat bangun gudang, membutuhkan gudang di luar, butuh orang, transportasi, energi listrik, dan lain-lain. Efeknya akan sangat banyak dengan kita menimbun sebuah stok. Efeknya akan sangat banyak. Ini yang menyebabkan stok itu berbahaya. Kita lanjut ke inventory. Nah, inilah simulasi inventory. Ini adalah salah satu proses pembuatan ban mobil dari material karet, lalu kita potong di sini, potong menjadi jajaran genjang, lalu kita building namanya merakit yang kainnya, karetnya, lalu treatnya kita rakit di sini. Dari kita rakit di sini, kita kuring. Proses kuring itu membentuk pattern yang zigzag, yang di ban itu pattern zigzag, akhirnya jadi barang jadi. Nah, ketika kita beli material karet, dia mengendap sebanyak 1.440 menit. Artinya di sini uang kita mengendap, uang modal kita nih mengendap di sini. Lalu diproses cutting 10 menit. Lalu diproses WIP lagi setelah cutting ada 240 menit. Sampai akhirnya uang kita mengendap 6 hari. Jadi modal kita yang dikeluarkan di awal akan kembali setelah 6 hari. Kita bisa bayangkan nggak? Uang kita yang ada di sini mengendap selama 6 hari. Baru uang kita kembali lagi. Uang kita kembali selama 6 hari. Kita modal 500.000, kita jual 1.300.000, tapi baliknya itu sekitar 6 hari. Karena lead time kita kepanjangan di sini. Caranya gimana? Yaitu dengan melakukan perbaikan. Kaizen, kita kurangi nih yang yang stok-stok ini kita kurangi supaya kita bisa mempercepat cash flow kita yang tadinya 6 hari menjadi 3 hari dengan cara mengurangi ini inventory. Inventory-nya kita kurangin, nggak usah banyak-banyak inventory kita, nggak usah banyak-banyak stagnasi yang ada di pabrik kita. Maka kita lakukan perpendek lead time dengan apalagi banyak kita menyimpan barang yang kadaluarsa, itu lebih bahaya ya. Ini ban adalah salah satu barang yang kadaluarsa. Ketika kita nyimpan lama, dia akan lebih keras, akan mudah pecah seperti itu. Makanya ada yang namanya ada yang jual ban murah tuh, ternyata secara produknya itu sebenarnya di ban itu udah lama, udah getas, dia udah kering, dia bisa pecah. Makanya banyak pabrik makanan tidak perlu memiliki stok yang lama. Nah, pabrik otomotif juga. Nah, inventory ini juga bisa mengurangi moral dari karyawan. Moral karyawan ini bisa dikurangi, bisa rendah gara-gara inventory. Contoh, inventory itu diibaratkan dengan air. Inventory itu diibaratkan dengan air. Air ini adalah inventory, tapi ada problem. Batu-batu ini ada problem. Kerusakan alat, karat, breakdown, mesin, ini ada problem. Tapi ketika kita punya stok, maka customer yang dibutuhkan, saya butuh mobil, ada stoknya, ambil aja. Ada stoknya, ambil aja. Ada stoknya, ambil aja. Kita nggak peduli yang namanya problem, yang namanya equipment, breakdown, alat-alat yang rusak. Kita nggak peduli karena stok kita banyak. Kita nggak usah takut, stok kita banyak.
Maka dengan stok yang minim, maka problem-problem ini akan terlihat. Problem equipment, problem mesin, problem-problem lain itu akan terlihat stok minim. Maka orang itu akan bekerja dengan sangat cepat. Oh, ada problem, dia langsung lakukan quick response terhadap problem. Oh, ada masalah, dia akan melakukan quick response terhadap masalah. Oh, ada masalah kualitas, dia akan melakukan quick response terhadap kualitas. Makanya kalau bisa stok minim aja, biar ketika terjadi problem, maka kita harus cepat melakukan perbaikan atas abnormality yang terjadi di sebuah proses produksi. Nah, contoh, jika ada masalah mesin, line stop tidak akan terlihat karena kebutuhan masih bisa dipenuhi oleh stok yang ada. Lalu ada yang namanya unnecessary movement. Nih, unnecessary movement ini sangat penting ya. Jadi kalau kita kerja tuh ada yang namanya unnecessary movement. Kalau kita bergerak atau kita bekerja, pekerjaan itu ada dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan value add, memiliki nilai tambah, pekerjaan yang tidak memiliki nilai tambah, non value add, dan mudah. Nah, di dalam pola pikir Lean, non value add itu adalah mudah. Saya sampai banyak berpikir ya, apakah non value add itu mudah ya? Apakah benar kan non value add but necessary? Nah, kita sering dengar tuh di artikel-artikel non value add tapi dibutuhkan gitu. Non value add tapi dibutuhkan. Tetap aja customer nggak mau bayar. Makanya di pola pikir Lean, non value add tapi dibutuhkan itu tetap selamanya mudah. Mudah yang harus kita hilangkan. Kenapa mudah yang harus kita hilangkan? Karena non value add atau tidak memiliki nilai tambah, customer nggak mau bayar. Dia adalah mudah tetap. Oh, dibutuhkan. Oh, enggak, bisa kita improve. Non value add itu bisa kita improve, bisa kita hilangkan. Non value add atau pekerjaan yang tidak memiliki nilai tambah itu bisa kita hilangkan. Jadi saya kadang suka dengar non value add but necessary, ya but necessary, tapi dibutuhkan. Itu bisa kita hilangkan. Jadi kita kalau berpikir Lean, dia berpikir ada non value add adalah mudah, pemborosan. Kita lihat di sini. Ini adalah proses nut runner atau tightening bolt, mengencangkan baut di ban. Ketika kita beli mobil, sebenarnya aktivitas yang value add itu apa sih? Adalah saya pengen beli mobil yang ada bannya 4, ban cadangan 1. Itu adalah value add kita. Atau yang customer mau bayar. Jadi pemasangan ban itu adalah proses value add. Tapi proses mendorong nut runner atau tightening, pengencangan baut, proses mendorong ini adalah non value add, tidak memiliki nilai tambah. Proses mendorong ini tidak memiliki nilai tambah menuju ban. Ketika tightening menyentuh baut di ban, itu adalah value add, memiliki nilai tambah yang customer mau bayar. Customer mau bayar karena saya pengen mobil yang tightening-nya, pengencangan bautnya sempurna, sesuai dengan standar. Tapi proses operator mendorong alat nut runner ini ke ban, itu adalah non value add, tidak memiliki nilai tambah. Tapi perlu, nggak perlu. Sekarang ini sudah kita improve dengan menggunakan sensor. Dia akan bergerak dengan sendirinya menuju si ban. Jadi orang ini hilang dengan sendirinya. Oke, Pak Wawan. Kita tinggal 10 menit lagi nih. Oke, siap. Sangat menarik nih. Oke, Pak Wawan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian dari tesis saya ketika itu. Saya disuruh oleh BOD saya untuk melakukan improvement. Gimana sih cara menghilangkan non-value add di mainline produksi? Non-value adding yang ada di mainline produksi. Saya kumpulkan datanya. Saya belajar tentang Lean Manufacturing. Oh, ternyata di Lean Manufacturing atau di Toyota Production System ada yang namanya Jundate System. Jundate System ini adalah persiapan yang ada di dalam pabrik. Nah, selama ini proses produksi dari gudang, dia naruh material di sini. Naruh material di pinggir lini. Maka si operator ini, ketika dia ini mobil Pajero, depannya mobil Expander, dia akan melihat, oh ini barangnya Pajero apa bukan? Dia milah-milah, oh ini barangnya Pajero apa bukan? Oh ini barangnya si Expander atau bukan? Dia milah-milah, karena barangnya mirip. Piping misalkan, oh pipingnya ukurannya 5 cm, Pajero ukurannya 7 cm misalkan. Itu perbedaannya kecil. Ini bisa menyebabkan namanya operator memilah-milah
memilah-milah barang. Oh, jadi milah-milah, oh ini bener ya, oh ini cek, oh ini buka plastik. Dia memindahkan box juga yang ada di sini. Ini adalah aktivitas non-value add. Kata orang-orang, non-value add but necessary, dibutuhkan. Bagi saya itu adalah mudah pemborosan. Maka saya membuat sebuah konsep part kit supply. Ini adalah part kit supply. Di mana dari gudang sudah dibikin berupa kit supply, palet yang berisi material untuk mobil di sebelahnya. Jadi si operator tidak ada yang namanya memilah-milah barang, tidak ada yang namanya memilah-milah, tidak ada yang namanya memindahkan barang, tidak ada yang namanya memindahkan box. Itu pekerjaan yang tidak memiliki nilai tambah. Jadi di sini dengan adanya part kit supply, si operator hanya tinggal mengambil material dan memasang ke mobil, mengambil material dimasang ke mobil. Dari hal ini membuat part kit supply ini kita rubah dari supply ke dalam land, lalu buat part kit supply kita rubah. Sebelum perbaikan kita ada 280 orang di lini perakitan ini. Kita bisa menggunakan kit part supply menjadi 220 orang. Kita bisa saving 60 orang. Kita bisa bayangkan. Ini adalah proses part kit supply. Nah, si operator gudang dia mengambil material berdasarkan dari lampu yang menyala. Dari sini si orang gudang, tugasnya orang gudang apa sih? Mempersiapkan yang tadi part kit supply ini, yang warna hitam ini adalah part kit supply. Orang gudang ini berdasarkan Kanban sistem, Kanban sistem memerintahkan orang gudang untuk mengambil barang-barang tertentu. Maka si barang-barang tertentu itu akan nyala. Ada indikator lampu. Maka si operator ini akan mengambil barang-barang yang lampunya menyala. Lalu mengeset di dalam part kit supply ini. Ini namanya Jundate system, persiapan di dalam. Ada yang namanya Junbiki system. Di Toyota Production System ada yang namanya Junbiki system. Di Lean Manufacturing ada Junbiki system. Persiapan di luar. Dari supplier persiapannya. Bahkan dari supplier. Supplier sudah menyiapkan sistem seperti ini. Kita hanya langsung masuk ke LAN dan merakit di mainland. Nah, ini kalau operator itu tidak ada konsep lampu ini, maka operator akan mencari-cari material menggunakan check sheet. Dan ini akan merupakan non-value add yang tidak memiliki nilai tambah. Nah, ini contoh. Ini contoh perbaikan yang ada di pabrik. Bagaimana kalau kita ngambil baut? Kalau misalkan baut itu taruh di box, maka ketika kita butuh baut 5, nih, maka kita akan mengambil baut sembarang, akhirnya bisa ambil 5, bisa ambil 8, bisa ambil 6. Maka kita menggunakan alat ini. Kita bisa setting di sini. Kita setting alatnya, kita butuh 5 baut, maka kita langsung masukin baut 5. Kalau kita nggak butuh 5 tapi ambil 8, maka kita akan mengembalikan 3 baut ke dalam kotak. Itu adalah non-value add, tidak memiliki nilai tambah. Hal-hal seperti ini customer nggak mau bayar, nggak peduli customer sama proses-proses seperti ini. Saya pengen barang tetap QCT. Nah, sama dengan ini, kita bisa menggunakan sistem magnet. Sistem magnet. Magnet akan menempel ke baut, karena baut itu materialnya metal, maka magnet akan ke baut, lalu si operator hanya tinggal ngambil based on dari tarikan dari si ini. Dari sini. Kita lihat di sini. Nah, baut akan keambil. Operator hanya tinggal ngambil. Nah, konsep ini juga sangat penting. Kalau kita ngambil di box, kita bisa bayangin, kita hanya butuh 3. Berapa lama kita ngambil baut 3 di box yang banyak baut seperti ini. Maka kita menggunakan konsep seperti ini. Dan ini adalah tidak perlu investasi besar. Dan ini adalah bagian dari roadmap dari industri, banyak industri manufacturing membuat karakuri sistem seperti itu. Nah, defect cacat. Nah, defect cacat juga nih. Kita bisa menggunakan sistem kamera untuk melihat ada cacat atau tidak dalam produk kita. Oke, itu adalah macam-macam mudah. Oh, saya sudah tahu nih macam-macam mudah nih. Wah, saya udah tahu macam-macam mudah. Oh, mudah itu. Oh, mudah itu overproduksi, mudah inventory. Oh, mudah waiting, mudah lain-lain. Nah, itu kita udah tahu nih semua mudah. Tapi ketika kita nyemplung ke gudang,
ke manufacturing. Waduh, apa yang harus kita perbaiki ya? Ini terutama orang fresh graduate ya, yang baru pertama kali lulus. Dia akan bingung melihat sistem produksi yang rumit seperti ini. Oh, apa yang itu? Oh, kayaknya kerjanya udah benar ya. Oh, udah bagus kok kerjanya. Ya, Pak Wawan, 3 menit Ya. lagi kita, Pak Wawan. Berapa? 3 menit lagi. Oke. Maka si orang ini, si fresh graduate ini atau praktisi manufacturing ini akan berpikir bagaimana saya mengerjakan mudah ini, step-stepnya seperti apa. Maka kita harus membaca standar. Kita lihat standarnya, oh standarnya seperti ini. Lalu hal yang pertama kita lakukan adalah menemukan menemukan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah, yang customer tidak mau bayar. Lalu pelajari penyebabnya, perbaiki, kajian, dan penerapan metode baru. Nah, kita bisa menggunakan metode PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Nah, ini ini banyak materinya di mana-mana ya, PDCA. Mungkin ini saya belajar PDCA ini nggak bisa 3 hari loh belajar PDCA ini, Plan, Do, Check, Action. Dulu saya belajar di Japan Institute of Plant Maintenance, JIPM ya, tentang Plan, Do, Check, Action. Nah, saya belajar di sini. PDCA itu ternyata nggak semudah kita baca. Ternyata banyak ilmu yang diambil di sini. Kita menggunakan PDCA. Dari PDCA, kita bikin value stream mapping. Kita cari pain point. Pain point adalah proses yang paling sakit di sini. Proses yang paling weakness, yang paling menghasilkan biaya produksi yang mahal. Kita lihat di sini. Yang warna-warna, yang hancur, yang pecah-pecah merah ini adalah pain point kita. Oh, kita inventory kita banyak. Oh, proses ini. Nah, ini adalah pain point kita nih. Kita improve, kita perbaiki, lalu kita list up pain point kita. Oh, ternyata incoming kita stoknya sekian. Oh, stoknya ini harus pakai apa? Oh, kita menggunakan metode Micron misalkan. Ada banyak tools dari Lean. Kita bisa menggunakan Micron, atau stamping proses pergantian dice-nya lama. Kita bisa menggunakan SMAT, Single Minute Action Dice, atau Dandori Time. Kita pisahkan antara uji dandori, soto dandori, eksternal faktor, internal factor, kita pisahkan di situ. Nah, kita pisahkan lalu kita improve. Ada yang namanya gimana kita ngurangin stok. Oh, kita bisa menggunakan sistem just in time. Sistem yang kita buat sesuai kebutuhan aja. Lalu ada yang proses assembly. Kita melakukan job balancing, ada proses shipping. Nah, itu kita pelajari dengan menggunakan tools Lean. Jadi tools Lean banyak. Kita bisa pelajari atau mungkin dari panitia bisa mengadakan khusus single minute action dice, atau khusus Micron, atau khusus just in time, atau khusus job balancing, atau khusus apa. Nah, itu bisa dilakukan setelah ini. Makanya kita memadukan atau merubah mindset ya, bagaimana kita berpikir Lean terlebih dahulu. Lalu kita membuat Lean thinking, kita improve. Nah, cukup sekian. Oke, Pak Wawan, waktunya habis ya. Pas banget nih. Terima kasih. Kita ngebut tadi ya, gara-gara ada moderator. Oke. Kita bisa mulai diskusi. Ya, Oke, makasih Pak Wawan, luar biasa sekali nih pemaparan dari Pak Setiawan pada sore hari ini ya. Jadi sekarang kita tahu ya, jadi betapa luar biasanya konsep dasar Lean ya dalam meningkatkan secara profitabilitas ya dan daya saing sebuah perusahaan. Jadi di mana pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita bisa mengidentifikasi nih proses yang tidak memiliki nilai tambah atau non value add pemborosan. Ya, maka di mana ada 7 pemborosan yang harus kita eliminasi atau kita hilangkan. Ya, jadi melalui overproduksi atau import dan lain-lain. Dari secara singkatan dari materi tersebut. Oke, jadi akan lebih menarik lagi kita lanjutkan untuk sesi diskusi biar tambah panas ya, dalam arti udah membuka nih, jadi biar tambah hot atau panas lagi untuk pembahasan Lean kita di sore hari ini. Oke, kita buka untuk sesi diskusi tanya jawab. Di via chat sudah ada banyak. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung, resen. Oke, ada langsung tanya bisa. Oke, Pak Roni. Ya, Pak Roni Kawi. Oke, silakan Pak Roni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Terima kasih. di mana, Pak Roni? Di mana nih lokasi Pak Roni? Saya di Cawang sekarang. Oh, di Cawang. Di Kartika, Cawang. Oke, sip. Silakan Pak Roni, jangan bertanya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak Setiawan. Pemaparan yang begitu singkat, tapi benar-benar sangat padat kalau saya lihat. Jadi memang nantinya ada sesi-sesi lain, kayaknya harus dipecah ini. Kata Pak Setiawan, memang intinya gini,
saya cuman pengen membandingkan nantinya lean manufacturing yang sekarang dengan sistem Elon Musk yang mereka membuat mobil elektrik yang dari Amerika gitu ya. Nantinya seperti apa kalau combine antara lean manufacturing dengan Elon Musk way namanya, cara Elon Musk gitu ya, membuat mobil listrik. Katanya di sana Kaizen sudah dihilangkan, ya nggak ada lagi Kaizen di Elon Musk. Dia cuma ada the right at the first time. Jadi semua sudah harus benar untuk pertama kali, gitu ya. Nah ini secara akademisi, secara literasi juga belum terbukti bahwa memang masih menggunakan lean manufacturing. Sebenarnya saya praktisi lean manufacturing, kebetulan saya ex operation director di Caterpillar dulu, 3 tahun yang lalu ya. Mantap, ya, Pak. Jadi memang kalau nggak salah sekarang ini sudah di-mix oleh Caterpillar menjadi Lean Six Sigma manufacturing. Jadi combine dengan Project Six Sigma. Ya, jadi Six Sigma sendiri sudah lean, kemudian lean-nya sendiri diambil oleh Six Sigma. Jadi benar-benar project-nya oleh Caterpillar itu benar-benar di-squeeze lagi menjadi yang benar-benar profit dan benefitnya lebih cepat keluar gitu. Ya itu aja sih, saya pengennya nantinya ada orang-orang atau praktisi dari akademisi pengen menyumbangkan ide dan saran mereka tentang Elon Musk way ini terhadap lean manufacturing yang sekarang. Cuman itu aja, terima kasih sekali lagi rekan-rekan yang ada di sini, mungkin ada mahasiswa juga, ada praktisi, ada juga dosen-dosen, saya juga banyak sini. Ya, banyak. Sekarang saya juga dosen di Bayangkara. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Ya, pertanyaan. Oke, Pak Setiawan mungkin bisa jawab secara singkat dan padat juga nih, ya kan? Silakan. Oke, menarik ya terkait dengan Elon Musk ya. Di mana Elon Musk didukung oleh industri-industri di Eropa, di Amerika, yang mereka peduli yang namanya dengan energi yang ramah lingkungan atau mobil listrik ya, atau tepatnya mobil listrik. Orang-orang Eropa dan Amerika dia masih sangat peduli yang namanya ramah lingkungan. Makanya Elon Musk didukung sama bagi banyak perusahaan di Eropa dan Amerika. Tapi di Asia masih banyak orang masih menggunakan lean. Nah, yang cukup menarik dari Elon Musk sendiri mengakui kegagalan dalam penerapan Gigafactory. Mungkin pernah baca ya tentang Gigafactory Elon Musk. Jadi Elon Musk membangun pabrik mobil yang 100% otomatisasi atau 100% robot yang merakit di Amerika, di daerah California. Tapi mengalami sebuah kegagalan. Itu nama pabriknya Gigafactory. Jadi di Elon Musk itu membangun pabrik, dinamakan pabriknya adalah Gigafactory. Dimanapun ya, di Eropa, di Amerika, dia membangun pabrik namanya Gigafactory. Nah, itu mengalami kegagalan. Dan si Elon Musk ini punya modal yang sangat tinggi. Makanya mereka belajar dari learning by doing. Dia melakukan learning by doing. Dia belajar sambil melakukan. Dia biasanya belajar sambil melakukan, biasanya dalam tanda kutip banyak terjadi kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa diabsorb oleh Elon Musk karena dia memiliki modal yang besar. Beda dengan sebuah planning yang PDCA tadi itu. Kita planningkan dulu, kita PDCA dulu, kita planningkan dulu, kita lakukan, kita cek apakah sesuai dengan target, lalu kita buat standarisasi. Itu prosesnya agak lama. Itu adalah kelemahan dari perbedaan antara si Elon Musk dengan lean system ini. Seperti itu. Nah, begitu dengan Six Sigma. Makanya lean itu sebenarnya fondasi yang sangat kuat. Jadi banyak yang menggabungkan konsep lean dengan konsep yang lain. Contoh ya, lean adalah sebuah fondasi yang sangat kuat karena sudah dibangun sangat kuat nih si lean nih. Akhirnya banyak konsep lain yang dompleng atau ikut serta nyambung dengan si lean. Oh, ada yang namanya Lean Six Sigma. Lean Six Sigma untuk mengurangi variasi terhadap produk misalkan. Variasi. Sebenarnya di lean sendiri sudah bisa menghilangkan variasi seperti itu dengan sistem Heijunka dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan di sistem ada namanya lean supply chain, Bagaimana mengurangi biaya transportasi dan logistik dalam suatu sistem produksi. Kita masukin lean supply chain. Ada namanya lean industry 4.0 atau lean I 4.0. Bagaimana menciptakan lean dalam 4.0. Nah, bahkan lean sendiri dipakai
sebelum kita menerapkan industri 4.0 yang merupakan transformation digital, maka kita harus kuatkan lean-nya dulu. Lean thinking. Jadi lean itu tidak hanya sebuah metode, tapi sebuah pemikiran. Gimana orang yang ada di sini bisa belajar tentang bagaimana di otak kita nih, di mindset kita adalah, kita punya mindset bahwa mindset otak kita adalah lean thinking, berpikir tentang lean. Itu yang penting sih. Jadi lean itu sebagai pemikiran, filosofi pemikiran yang ada di mindset kita. Jadi apapun metodenya, mau kita menggunakan Elon Musk, mau kita menggunakan Lean Industry 4.0, Lean Supply Chain, dan lain-lain, kita intinya adalah Lean Thinking. Kita harus berpikir tentang Lean. Itu adalah inti dari pembicaraan fondasi dari Lean hari ini. Nah, nanti next mungkin panitia bisa melanjutkan ke Lean Industry 4.0, Lean Supply Chain, dan lain-lain. Gitu mungkin. Seperti itu mungkin. Terima kasih tadi, bagus banget tadi kita bisa diskusi tentang Elon Musk, Lean. Kita bisa belajar tentang gigafactory-nya Elon Musk seperti apa di situ. Walaupun belum sempurna, ini semua lagi pada membanggakan dirinya masing-masing tentang sistem produksinya. Betul. Jadi rame. Jadi pentingnya masing-masing ya. Oke, jadi gitu Pak Roni ya. Jadi sebuah mindset yang tadi secara intinya disampaikan oleh Pak Setiawan. Oke. Ya mungkin kita selingan ya. Ada yang dari chat juga. Dari Aulia Kusuma dari Unsira ya. Kalau yang dimaksud dengan assembly line balancing itu penerapannya bagaimana, Pak? Oh ya. Oke, ini mahasiswa pasti ya jawab yang nanya ya. Masih mahasiswa dari Unsira ini Pak Wawan. Bagus nih buat skripsi ya. Enak gitu. Nah, jadi sebenarnya konsep dari job balancing sebenarnya kita bagaimana meratakan beban kerja dari si operator. Tapi operator yang bekerja dalam sebuah lini yang saling terkait. Lini yang saling terkait itu maksudnya ketika kita merakit mobil, kita merakit pintunya, lalu kita merakit kapnya, lalu kita merakit ban, itu dalam satu lini. Dan mereka terkait. Setelah proses A, dia akan ada proses B. Setelah proses B akan ada proses C. Setelah proses C akan ada proses D. Nah, itu adalah saling terkait. Di mana itu parameternya adalah takt time, tarikan si customer. Takt time itu adalah tarikan customer. Tarikan customer itu adalah sebagai panduan dari sebuah job balancing. Jadi misalkan kalau kita rumusnya adalah jam kerja kali orderan, maka hasilnya adalah takt time. Jadi customer berapa lama sekali sih minta produk kita? Misalkan customer minta produk kita sekitar 2 menit sekali. Customer minta produk kita sekitar 2 menit sekali. Maka kita harus membebani si operator dalam mengerjakan si produk itu maksimum adalah 2 menit, tidak boleh lebih dari 2 menit. Karena kalau lebih dari 2 menit atau melebihi takt time, maka akan terjadinya delay pengiriman. Makanya perlu adanya job balancing. Nah, job balancing ini meratakan beban si operator. Kalau bisa si operator A itu adalah 2 menit, operator B 2 menit, operator C 1,8, operator D 1,9, misalkan seperti itu. Karena kalau job balancingnya itu tidak rata, maka terjadi namanya waiting, menunggu, ada proses menunggu, di mana operator yang cycle time-nya, cycle time ada proses mengerjakan sebuah produk. Nah, jika cycle time-nya rendah, maka dia akan menunggu transferan produk sebelumnya, seperti itu. Ini job balancing. Ini mungkin bisa jadi inskripsi, ini menarik nih. Job balancing, apalagi di dalam perakitan panjang ya. Iya, mantap. Jadi referensi nih Pak Wawan ya. Oke, itu dari Aulia Kusuma. Selanjutnya selingan lagi dari, ini ada yang angkat tangan, ada Pak Rahmatullah. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat, apa kabar? Wah, ini kabar baik. Senior kita nih yang tadi 12 ini. Iya. Kenal Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih atas kesempatannya nih. Saya juga angkatan 12 dari Mercu Buana tahun 2016. Jadi saya berpikir ketika kita bicara dengan learn manufacturing itu tadi, yang penting adalah basicnya dulu. Basicnya itu adalah 5S yang tadi disebutkan. Jadi walaupun misalnya kayak tadi ada text time, ada Kanban segala macam, kalau lingkungannya tidak 5S itu akan mengganggu semuanya. Jadi saya berpikir penerapan 5S-nya dulu. Kalau misalnya di Astra itu terkenal dengan 5K2S, yaitu tentang ketertiban, kerapihan, kebersihan,
kelestarian dan kedisiplinan. Termasuk di situ safety dan pelayanan gitu. Jadi saya hanya saja saran aja, saya berpikir karena itu adalah basic atau dasar mutu, dasar learn, semua pekerjaan mau Six Sigma, mau apa gitu kan, kalau dasarnya itu tidak dibenahi tentang 5S tadi, maka tidak akan berjalan dengan baik. Begitu mungkin saya hanya suggest aja urun rembuk, karena saya juga belajar tentang learn ini gitu. Terima kasih Pak. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmatullah. Setuju Pak, saya hanya jawab setuju Pak. Itu pondasi Pak ya. Oke, Pak Rahmat, ya. Setuju ya. Oke, kita selesai yang di chatnya melalui BWA atau by email. Jadi karena kita nanti akan ini kalau misalkan kita sampai nanti mungkin maghrib sesi berikut lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi saya akan tanyakan ke Pak Setiawan ya. Dari Pak Tosin, bisa tidak CR atau cost reduction sama dengan lean manufacture? Silakan Pak Setiawan. Oke, pertanyaannya ini sulit nih. Sama tidak cost reduction dengan lean manufacturing ya? Sebenarnya tujuan dari lean manufacturing itu adalah cost reduction itu sendiri, Pak. Jadi jadi cost reduction bagian dari program ya, program untuk mengurangi cost dari biaya produksi, dan lean adalah metodenya seperti itu paling Pak. Saya jawabnya. Oke, siap. Jadi secara ini aja ya, produknya aja. Oke. Mungkin itu ya, mungkin satu pertanyaan lagi deh. Satu pertanyaan lagi secara langsung. Ya, dari 153 ini ya, silakan tanya langsung. Silakan, saya kasih kesempatan sekali lagi untuk tanya langsung. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, dari Pak Roy tadi udah ya. Selanjutnya dari Pak Dodi. Nah, ini ada Pak Dodi. Jika dengan 3M atau 7 tipe WES, penurunan production cost tidak nyata signifikan. Adakah pendekatan? Sorry Pak, saya nggak dengar suaranya ya. Ya, Pak Setiawan, bantu ini. Pak sebenarnya sinyal lagi bad ya. Mungkin bisa sedikit cover. Mungkin di pertanyaan yang dimaksud itu adalah jika dengan 3M atau 7Ws, penurunan production cost tidak nyata atau tidak signifikan gitu. Adakah pendekatan lean manufacturing lain yang menyasar ke cost reduction nyata seperti itu? Pertanyaan dari Pak Dodi seperti itu. Oke. Silakan Mas Setiawan. Oke. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya, ternyata nggak nyata nih penurunan cost reduction-nya. Sebenarnya ada yang salah dalam mengidentifikasi sebuah masalah. Sebenarnya masalah itu harus diidentifikasi dengan sangat clear, dengan gamblang ya, dengan menggunakan smart system atau spesifik, measurable, achievable, reliability, dan time bound. Kalau bisa, kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lean. Karena kalau kita nerapin lean, kita nggak bisa nih tiba-tiba kita datang ke lapangan, kita melihat, oh itu pemborosan, ada orang jalan nggak bawa barang apa-apa, oh itu pemborosan, ada orang inventory berlebih sampai numpuk. Kita tidak bisa mengidentifikasi secara seperti itu. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi dengan metodologi tertentu seperti PDCA misalkan, plan, do, check, action. Dia harus mengidentifikasi masalah dulu, pain point. Pain point ini adalah di line produksi kita yang paling
memakan biaya. Yang paling memakan biaya itu apa? Kita bisa lihat misalkan energi, misalkan inventory kita dalam sebulan itu bisa sekitar 13 miliar biayanya misalkan. Oh, banyak sekali. Kita hajar inventory. Jadi kita harus tahu nih apa aktivitas non value yang paling banyak memakan biaya atau pain point atau weakness point di lini produksi kita. Itu baru pasti kalau kita bisa mengidentifikasi dengan benar, membuat Pareto, melakukan perbaikan yang paling dominan, yang paling banyak memakan biaya, maka pasti hasil dari improvementnya pasti akan memiliki impact yang sangat besar terhadap organisasi. Seperti itu. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa, oh dia masalahnya ini, masalah ini. Tapi kita tidak tahu root cause, masalah terbesar, root cause, masalah utama, root cause yang terbesar dari sistem produksi kita. Makanya yang penting adalah belajar metodologi penyelesaiannya. Kita udah tahu nih, macam-macam waste, tapi kita tidak tahu metodologi penyelesaiannya, maka kita tidak akan dapat impact yang besar. Makanya perlu belajar tentang metodologi penyelesaiannya, seperti itu. Gitu paling, Mas Indra. Oke. Sip. Nah, pertanyaan yang terakhir ya. Ya, jadi luar biasa sekali, nih sangat antusias rekan-rekan semua. Baik, hadirin Bapak Ibu dan saudara rekan-rekan berbahagia, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian sesi diskusi kita pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Setiawan MT yang sudah berbagi ilmunya untuk kita semua, dan juga terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada sore hari ini. Dan akhirnya saya Tia Prianto izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya serahkan kepada host kita, Bapak Indra Setiawan. Silakan Pak Indra. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Setiawan. Terima kasih juga kepada audien yang sudah menyimak dengan antusias pada webinar ini. Banyak pertanyaan yang diajukan melalui chat, nanti kita coba bantu jawab melalui WhatsApp group atau email ya. Gitu. Boleh kita kasih applause buat Mas Indra, suaranya kurang jelas ya. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama ya foto bersama untuk webinar sore ini. Dibantu nanti sama Pak Isi ya, Pak Bayu. Sama ya, bagi audien bisa di open kameranya untuk dokumentasi. Ya, ada 6 kali pengambilan nanti dibantu sama PIC ya. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang kedua ya, selanjutnya yang kedua bisa di ini PSI kita. Oke, yang kedua, oke. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga. Oke, selanjutnya yang ketiga. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Oke, untuk sesi webinar kali ini saya cukupkan. Nanti ada 3 pemenang voucher dengan 3 pertanyaan terbaik. Nanti kita umumkan di WhatsApp group untuk mendapatkan 3 voucher ya dengan 3 pertanyaan terbaik.
Baik, terima kasih. Dan akhirnya saya Indra Setiawan selaku MC pada webinar sore ini mewakili panitia undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, sukses rekan-rekan semua, Pak Setiawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Mawardi.